Selamat malam Ibu Weni, selamat malam teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi perpajakan internasional. Sebelum kami presentasi, ada baiknya kami haturkan panganjaluna. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayu Prayuningsih, absen 5. Saya Nikita Kaisayani, nomor absen 19. Saya Tika Devi, absen 32. Saya Diatari, absen 38. Adapun materi yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu penghindaran pajak berganda, yang kedua pajak atas laba atau rugi pertukaran valuta asing, yang ketiga dimensi pajak untuk orang asing, dan yang terakhir yaitu perencanaan pajak internasional. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama yaitu pengertian penghindaran pajak berganda. Perjanjian penghindaran pajak berganda adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Yang kedua yaitu tujuan perjanjian penghindaran pajak berganda. Dari isi pasal 32A Undang-Undang PPH ini jelas bahwa dilakukannya perundingan dengan negara lain untuk membuat perjanjian perpajakan yang memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama menghindari pengenaan pajak berganda dan yang kedua adalah mencegah pengelakan pajak. Yang ketiga, menghindari pajak berganda. Dalam menerapkan ketentuan perpajakan, yurisdiksi perpajakan suatu negara atau berinteraksi dengan yurisdiksi perpajakan negara lainnya. Interaksi dua yurisdiksi perpajakan dua negara ini biasanya akan menimbulkan pajak berganda. Pajak berganda ini timbul karena dua yurisdiksi perpajakan mengenakan pajak kepada penghasilan yang sama yang dimiliki oleh subjek pajak yang sama. Yang keempat yaitu mencegah pengelakan pajak. Menghindari pajak bisa dilakukan dalam bentuk tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance biasanya dilakukan masih dalam koridor ketentuan perpajakan. Apabila penghindaran ini dilakukan masih sesuai dengan maksud dari pembuat ketentuan, maka penghindaran ini tidak menjadi masalah. Namun demikian, jika penghindaran ini dilakukan dengan mengakali peraturan yang tidak sesuai dengan maksud pembuat undang-undang, maka jenis penghindaran ini perlu dipermasalahkan. Yang kelima yaitu isi perjanjian penghindaran pajak berganda. Yang tercantum dalam perjanjian penghindaran pajak berganda terdiri dari 3 bab, yaitu yang pertama bagian pokok, yaitu berisi antara lain ruang lingkup perjanjian dan pembagian perpajakan. Yang kedua bagian tambahan, yaitu berisi antara lain metode penghindaran pajak berganda dan penyelesaian sengketa pajak. Dan yang ketiga yaitu bagian penutup yang berisi antara lain saat berlakunya perjanjian dan saat berakhirnya perjanjian. Yang keenam, ada kedudukan P3B. Sebelum kita mengetahui kedudukan perjanjian penghindaran pajak berganda, kita harus mengetahui lebih dahulu perbedaan undang-undang nasional atau undang-undang domestik dengan perjanjian penghindaran pajak berganda. Yang ketujuh yaitu Undang-Undang Pajak Nasional. Undang-Undang Pajak Nasional atau Undang-Undang Pajak Domestik adalah peraturan perpajakan yang berlaku secara umum di suatu negara yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak. Dalam undang-undang domestik diatur siapa-siapa yang dikenakan pajak, apa-apa yang dikenakan pajak, apa dasar pengenaan pajak, dan berapa besarnya pajak atau berapa tarif pajaknya, serta prosedur pembayaran pajak tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada P3B atau tax treaty. Tax treaty P3B tidak memberikan hak kepada pemerintah untuk mengenakan pajak mengenai objek pajak tertentu. Tax treaty justru membatasi hak pemerintah dari suatu negara yang mengadakan tax treaty untuk mengenakan pajak, yaitu membatasi hak memungut pajak yang diberikan oleh
Undang-Undang Pajak Domestik. Apabila tidak dibatasi hak mengenakan pajak, maka pelaksanaan pemungutan pajak yang bersangkutan akan mengakibatkan pengenaan pajak berganda. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Ayu Sari. Terima kasih. Selanjutnya ada pajak atas laba atau rugi pertukaran valuta asing. Berikut ini adalah istilah yang digunakan pada PSAK 10 terkait pengaruh perubahan nilai tukar valuta asing. Yang pertama ada investasi neto dalam suatu kegiatan usaha luar negeri adalah jumlah dari kepentingan entitas pelapor di dalam aset neto dari kegiatan usaha itu. Yang B, kegiatan usaha luar negeri adalah suatu entitas yang merupakan entitas anak, perusahaan, asosiasi, ventura bersama atau cabang dari entitas pelapor yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara atau menggunakan mata uang selain dari mata uang entitas pelapor. Yang C ada kurs penutup, adalah nilai tukar spot pada akhir periode pelapor. Yang D, mata uang asing adalah suatu mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Yang E, mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana suatu entitas beroperasi. Yang F, mata uang pelapor adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Yang G, nilai tukar adalah rasio pertukaran untuk dua mata uang. Yang H, nilai tukar spot adalah nilai tukar untuk pengiriman segera. Yang I, nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi wajar. Yang J, pos-pos moneter adalah unit-unit mata uang yang dimiliki dan aset serta labilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang pasti atau dapat ditentukan. Yang K, selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lainnya pada nilai tukar yang berbeda. Di sini ada mata uang fungsional, yaitu lingkungan ekonomi utama di mana sebuah entitas beroperasi adalah lingkungan di mana entitas tersebut utamanya menghasilkan dan mengeluarkan kas. Terus yang kedua ada faktor-faktor berikut juga yang dapat memberikan bukti dari mata uang fungsional suatu entitas, yaitu mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan atau antara lain penerbitan instrumen utang dan instrumen ekuitas dihasilkan. Lalu ada mata uang dalam mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Selanjutnya ada investasi neto di dalam kegiatan usaha luar negeri. Entitas mungkin memiliki suatu pos moneter yang merupakan tagihan dari atau utang kepada suatu kegiatan usaha luar negeri. Yang 4 ada pos-pos moneter. Fitur utama dari suatu pos moneter adalah hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Contoh yang termasuk di dalamnya itu antara lain pensiun dan imbalan kerja lainnya harus dibayar dalam kas, kewajiban diestimasi yang harus diselesaikan secara kas, dan dividen kas yang dilakukan sebagai kewajiban. Yang kelima ada ringkasan pendekatan yang disyaratkan pernyataan ini. Dalam penyiapan laporan keuangan setiap entitas, baik entitas yang berdiri sendiri, entitas dengan kegiatan usaha luar negeri seperti sebuah entitas induk, ataupun suatu kegiatan usaha luar negeri seperti sebuah entitas anak atau cabang, menentukan mata uang fungsionalnya. Dan yang terakhir, pengaruh pajak atas semua selisih nilai tukar. Keuntungan atau kerugian pada transaksi mata uang asing dan selisih nilai tukar yang timbul pada penjabaran hasil dan posisi keuangan dari suatu entitas termasuk suatu kegiatan usaha luar negeri ke dalam suatu mata uang yang berbeda mungkin memiliki pengaruh pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada dimensi pajak untuk orang asing. Yang pertama, orang asing yang berstatus subjek pajak luar negeri. Orang asing atau ekspatriat akan dianggap sebagai subjek pajak di luar negeri meskipun tidak bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ekspatriat asing sebagai subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia.
Sesuai pasal 26 Undang-Undang PPH, pemotongan yang dilakukan oleh pemotong pajak yaitu pihak yang melakukan pembayaran atas penghasilan tersebut berupa pajak penghasilan dipotong sebesar 20% dari jumlah bruto. Adapun penghasilan yang menjadi objek pemotong PPH pasal 26 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dividen, bunga termasuk premium diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Kemudian ada royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian ada imbalan sehubungan dengan jasa, kerjaan dan kegiatan. Dan terakhir hadiah dan penghargaan. Kemudian yang kedua ada orang asing berstatus subjek pajak dalam negeri. Orang asing akan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri apabila bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban memiliki NPWP ini berlaku sama bagi orang asing yang berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri. Penghasilan yang menjadi objek pajak tunduk pada ketentuan pasal 4 Undang-Undang PPH bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar negeri. Sumber penghasilan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama penghasilan dari pekerja dalam hubungan kerja seperti gaji, tunjangan, honorium dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada penghasilan dari pekerjaan bebas seperti penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, penghasilan dari usaha dan kegiatan yang terdiri dari usaha dengan dagangan jasa, industri serta lainnya seperti peternakan, pertanian, perikanan dan sebagainya. Yang keempat ada penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tidak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Kemudian yang terakhir ada penghasilan lain seperti pembebasan hutang dan hadiah. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada perencanaan pajak internasional. Isu bisnis internasional saat ini telah memegang peranan penting. Dengan demikian, perencanaan pajak secara internasional juga menjadi semakin penting. Di satu sisi, perencanaan pajak internasional memiliki cakupan yang lebih luas dari perencanaan pajak domestik. Sasaran utama dari perusahaan domestik dalam kaitannya dengan pajak adalah mengurangi pajak nasional atau domestik dan pajak asing atas pendapatan yang berasal dari luar negeri. Perpajakan internasional merupakan alat untuk mengetahui perbedaan pajak dalam negeri dan memajukan perdagangan antar negara, mendorong maju investasi di masing-masing negara. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam perpajakan internasional, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada capital export neutrality, yang kedua ada capital import neutrality dan yang ketiga ada national neutrality. Yang pertama yaitu ada rencana pengurangan pajak asing. Ada banyak teknik pengurangan pajak asing yang dapat dipakai oleh pembayar pajak. Secara umum, teknik-teknik ini sama dengan yang digunakan untuk pengurangan pajak domestik. Teknik lain dapat bersifat unik seperti memanfaatkan keuntungan dari insentif pajak lokal, pembiayaan hutang, transfer pricing, dan pemanfaatan tax treaty. Yang kedua ada insentif pajak lokal. Salah satu metode pengurangan beban pajak asing adalah dengan memanfaatkan pengecualian pajak dan tax holiday dari berbagai negara. Sebagai contoh, Irlandia memberikan pengurangan tarif dalam memajakai keuntungan perusahaan manufaktur yang didirikan di sana. Singapura menawarkan tax holiday bagi perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang teknologi maju. Yang ketiga ada pembiayaan hutang. Pembiayaan cabang perusahaan yang pendapatannya menjadi objek pajak bertarif dapat usahakan agar mendorong terciptanya pengurangan biaya bunga dan pembayaran dividen semaksimal mungkin. Yang keempat ada prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam perpajakan internasional. Deonberg menyebut 3 unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan perpajakan internasional, yaitu capital export neutrality. Kemanapun kita berinvestasi, beban pajak yang dibayar haruslah sama, sehingga tidak ada bedanya bila kita berinvestasi di dalam atau luar negeri. Yang kedua ada capital import neutrality.
Dari manapun investasi berasal dikenakan pajak yang sama, sehingga baik investor dari dalam negeri atau luar negeri akan dikenakan tarif pajak yang sama bila berinvestasi di suatu negara. Yang ketiga ada national neutrality. Setiap negara mempunyai bagian pajak atas penghasilan yang sama, sehingga bila ada pajak luar negeri yang tidak bisa dikreditkan, boleh dikurangkan sebagai biaya pengurangan laba. Yang kelima ada masalah-masalah dalam perpajakan internasional. Yang pertama yaitu ada transfer pricing. Kegiatan ini adalah mentransfer laba dari dalam negeri ke perusahaan dengan hubungan istimewa di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Hal ini dilakukan dengan membayar harga penjualan yang lebih rendah dari harga pasar, membiayakan biaya-biaya lebih besar daripada harga yang wajar. Yang kedua ada treaty shopping. Fasilitas di tax treaty justru bukannya menghindarkan pajak berganda, namun malah memberikan kesempatan bagi subjek pajak untuk tidak dikenakan pajak di mana-mana. Tax treaty adalah perjanjian perpajakan di antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Penentuan aspek perpajakan tersebut dilakukan berdasarkan klausul yang terdapat dalam tax treaty yang bersangkutan sesuai jenis transaksi yang sedang dihadapi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun materi yang kurang tepat, kami mohon maaf. Akhir kata kami haturkan para Santi. Om Santi Santi Santi.